Untuk selanjutnya kita menginjak pada tema masyarakat pada momentum Hari Pahlawan. Nah, kita minta beberapa narasumber selain yang di depan tadi sudah menyampaikan. Ada Gus Guntur Romli, kami berikan waktu pertama untuk menyampaikan terkait dengan peran masyarakat pada momentum Hari Pahlawan. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Tadi Mas Made minta saya untuk hadir karena beliau memimpin rapat paripurna di DPRD dengan tanpa persiapan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di Banyuwangi. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersilaturahim. Semoga kita semua diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat negeri kita, khususnya kota Kabupaten Banyuwangi yang tercinta ini. Terkait dengan ada yang menarik sebenarnya terkait dengan masalah kebangsaan kita. Kalau boleh saya sedikit mengulas soal kebangsaan. Saya teringat salah satu yang ditulis oleh Bung Karno ketika menulis soal nasionalisme, mengutip seorang pemikir dari Prancis, Ernest Renan, yang mengatakan bahwa kebangsaan atau nasionalisme itu tercipta karena ada dua hal. Pertama yaitu persamaan nasib, waktu itu adalah kita sama-sama terjajah oleh Belanda. Kemudian yang kedua karena ada persamaan tujuan, yaitu keinginan untuk merdeka. Jadi nasionalisme Indonesia itu tidak terbentuk oleh satu suku yang mayoritas. Kalau berdasarkan satu suku, seharusnya suku Jawa atau Jawanisme. Tapi Indonesia tidak seperti Malaysia yang berdasarkan satu suku, yaitu Melayu. Atau tidak seperti Thailand dari suku Thai. Atau tidak seperti Arab yang berdasarkan bangsa yang paling besar adalah Arab. Tapi Indonesia berdasarkan suatu nasib yang sama, yaitu sama-sama terjadah, kemudian sama-sama ingin merdeka. Karena itulah nasionalisme yang ada di Indonesia ini alhamdulillah terbentuk dengan keanekaragaman suku, tidak melihat mana yang mayoritas, mana yang minoritas, tidak berdasarkan satu agama yang sama, tapi karena memiliki persamaan nasib, kemudian juga persamaan keinginan untuk sama-sama merdeka. Namun di situ juga ada yang perlu diingat bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit yang menafikan nasionalisme atau kebangsaan yang lain. Bung Karno mengutip bahwa itu disebut dengan sosionasionalisme, atau yang mengutip dari Gandhi, nasionalisme yang berdasarkan kebangsaan, pada yang itulah yang masuk dalam sila kedua kita di Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam konteks wawasan kebangsaan inilah yang sangat humanis, yang bukan berdasarkan satu suku mayoritas, bukan berdasarkan satu agama. Saya kira disinilah peran masyarakat bisa masuk, yaitu bagaimana pertama yang paling utama adalah menjaga kemajemukan kita, menjaga kebinekaan kita, yang tadi sudah mencontohkan bagaimana Hari Pahlawan itu juga menjadi salah satu dari perayaan. Ada banyak suku di situ, ada Arab, ada Tionghoa, Jawa, Madura atau apapun namanya, dan disitulah peran masyarakat yang sangat penting untuk bagaimana kita menjaga kedamaian, kebinekaan, dan disitulah juga konteks pahlawan dalam saat ini adalah bukan seperti zaman dulu seorang tokoh yang patriot yang sebagainya, tapi mungkin pahlawan yang dalam kecil, lingkup yang kecil, pahlawan yang bisa menolong tetangganya, pahlawan yang bisa menghormati sesamanya, yang menghormati orang lain, yang toleran, yang penuh tenggang rasa. Itulah yang saya kira dalam skup yang paling kecil kita bisa lahir pahlawan-pahlawan baru, dan itu juga sangat tepat ketika memulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, toleran terhadap orang lain, menjaga kebinekaan. Itulah menurut saya arti pahlawan saat ini dan bisa membuka peran-peran masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Romli. Kemudian untuk berikutnya
kita berikan waktu kepada masyarakat yang mewakili dari kelompok advokat Bung Hoiron, kami berikan waktunya. Dipersilakan di belakang, Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior, Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia. Malam ini adalah malam istimewa buat kita, di mana kita mencoba untuk merefleksikan kembali sebuah momentum yang namanya Hari Pahlawan. Tentunya ada dua sisi cerita yang perlu kita kaji bersama, yang mana kemudian ini bisa mengarahkan kita kepada sekiranya apa yang bisa kita lakukan. Bicara pahlawan tentunya ada nilai-nilai perjuangan di sana, di mana mungkin pada saat itu perjuangan itu tidak hanya berkorban dalam hal materi, mungkin juga berkorban raga, jiwa, bahkan keluarga untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Hari ini kita sudah merdeka. Tentunya sebagai orang-orang atau generasi yang hidup pada saat ini, tentunya bagaimana cara mengisinya. Saya sepakat bahwa di dalam kemerdekaan ini tidak harus membangun, tidak selalu harus membangun, apalagi hanya pembangunan fisik. Di tengah-tengah sedikit terdistorsinya nilai-nilai sosial, mungkin hal yang paling tepat adalah menjaga kebenekaan, di mana kita sudah mulai tercerai-berai. Apalagi sekarang momentum politik, isu-isu etnis mulai dimainkan, kepentingan yang lain mulai dihalalkan. Padahal panggung-panggung seperti ini akan dicontoh oleh generasi muda kita, sehingga kebenekaan itu sangat penting selain kita membangun. Yang kedua, dengan kebenekaan itu adalah aset yang kita miliki, yang mungkin negara lain atau negara lainnya itu jarang memiliki potensi yang seperti Indonesia. Bagaimana dengan kebenekaan itu kita bisa maksimalkan fungsi dan perannya, tidak hanya berdasarkan kedaerahan, tetapi berbicaranya adalah konteks nasionalisme. Tidak ada lagi yang namanya dari sana dari sini, tapi kita adalah Indonesia. Yang ketiga adalah hari ini Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk menjaga generasi muda kita itu juga tidak mudah. Banyak hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia secara nasional ataupun daerah, bahwa hari ini kita bukan lagi dalam konteks perang seperti yang ada di negara lain, tapi perang kita adalah perang untuk menjaga generasi muda dari maraknya narkoba. Hari ini Banyuwangi tidak darurat katanya Mas Hakim, tetapi bencana. Nah, bagaimana kemudian sisi-sisi yang seperti ini juga diperhatikan dalam rangka mengisi masa-masa kemerdekaan ini, dengan niat kita juga turut menjaga nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Terserah, kalau menurut saya kira di sini cukup kaya, di sini juga latar belakangnya cukup bervariasi. Maka mari kita isi sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Itu menurut kami. Dan yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga turut serta memaksimalkan peran kita untuk bagaimana kita
berkontribusi dalam proses pembangunan di masing-masing wilayah kita. Kalau Banyuwangi maka kita bicara Banyuwangi. Seperti itu. Artinya berkontribusi, kalau memang itu positif pemerintahannya, kita dukung bareng. Kalau agak melenceng, ya ayo kita luruskan bareng. Tentunya ada mekanisme-mekanisme yang ada. Cukup? Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bung Hoiron. Terima kasih. Masih ada 5 menit lagi. Kami berikan waktunya kepada beliau mantan ketua Partai Non-Parlemen dan penggiat dan aktivis Banyuwangi yang sudah kita kenal, wajahnya sering masuk televisi, Bung As'ad. Kami persilakan waktunya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita hari ini memperingati Hari Pahlawan 10 November. Sebenarnya bayangan kita ini anak muda itu, kan saya masih muda Pak, jadi mohon maaf Ibu. Kalau kita bayangan pahlawan itu bayangan kita sudah meninggal, mohon maaf, lalu dia dikubur dan dia baru mendapatkan titel pahlawan. Sedangkan yang masih hidup itu belum bisa dapat pahlawan karena ada undang-undang seperti itu. Mohon maaf Gus Romli. Jadi harus seperti itu. Kalau mau dapat pahlawan ya nunggu mati dulu. Itu undang-undangnya Pak seperti itu, nggih. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Romli tadi terbantahkan karena undang-undangnya melanggar seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa kita selaku anak muda, mari kita isi kondisi Banyuwangi yang jujur saya katakan tidak sedang sedap-sedap saja ini, kita isi dengan sesuatu yang positif. Kita bikin Banyuwangi tenang lah. Cukup saya saja yang membakar kartu suara tamat itu, yang lain tidak usah meniru. Cukup saya saja yang diperiksa sampai macam-macam, cukup yang lain jangan meniru. Ayo kita sukseskan poin pertama tadi, menjaga pemilu agar pemilu ini lancar, baik, dan kita mempunyai wakil-wakil kita yang tahu dengan kita. Kita jangan memilih kucing dalam karung. Kita cukup memilih kucing yang ada di jalan tapi dia punya kualitas seperti itu. Kita pilih seperti itu. Jadi ayo kita pilih orang-orang yang benar-benar peduli kepada Banyuwangi. Care-nya luar biasa kepada Banyuwangi. Baru kita pilih. Jangan kita asal pilih karena kenal dan sebagainya, jangan. Jangan kita pilih karena duit, nol. Kita pilih karena dia peduli Banyuwangi, dia luar biasa dengan Banyuwangi, majukan Banyuwangi, kita pilih dengan hati nurani kita. Seperti itu. Jadi saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Bung As'ad. Terima kasih atas waktunya. Masih ada satu yang harus menyampaikan ketika ada waktu yang masih tersisa. Kami berikan waktunya kepada Bung Aikanu Haryono, budayawan Banyuwangi. Monggo kami persilahkan. Jadi peran masyarakat pada momentum Hari Pahlawan ini. Bisa berdiri Bung Aikanu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Matur nuwun, ini saya tiba-tiba ditunjuk untuk ngomong. Saya luar biasa Pak Hakim, kemudian teman-teman yang hadir di sini. Saya tadi dikatakan sebagai budayawan. Sebenarnya saya mencoba untuk mengajak anak-anak muda untuk menyintai bangsa ini dengan cara mengenakan apa yang dilakukan leluhur kami dulu. Kalau pahlawan tadi sudah dikatakan yang sudah meninggal lah, kemudian yang mengorbankan untuk negeri ini. Tapi saya mencoba untuk mengakomodir yang lain. Sebenarnya kita bisa menjadi pahlawan semuanya. Dimulai dari mana? Dari kita sendiri. Saya mohon maaf ketika saya mencoba untuk menjadi seorang Indonesia, ketika saya kemana begitu saya menunjukkan ini Indonesia, ini Banyuwangi, seperti itu. Itu yang paling penting bagi saya. Saya mengajak anak-anak muda untuk mencintai bangsa ini dengan cara mengenakan apa yang dilakukan oleh leluhur kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah, terima kasih Bung Aikanu. Oke, sementara itu kita Rumah Kebangsaan